Kenapa yogurt, jeruk, cuka rasanya asam? Kenapa sabun, baking soda, pupuk memiliki rasa yang pahit? Hal tersebut dikarenakan adanya asam dan basa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah seringkali menemukan asam dan basa. Apa sih asam dan basa itu? Asam dan basa merupakan dua kelompok senyawa kimia yang memiliki sifat saling berlawanan satu sama lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asam ialah zat yang dapat memberikan proton, zat yang dapat membentuk ikatan kovalen dengan menerima pasangan elektron. Sementara basa adalah senyawa yang cenderung menyumbangkan sepasang elektron untuk dipakai bersama-sama dan menerima proton. Terdapat 3 definisi yang diterima dalam kimia. Pertama dari Arrhenius yang mendefinisikan asam sebagai suatu zat yang melepaskan ion H positif, dan basa adalah suatu zat yang melepaskan ion OH negatif. Kemudian ada Lewis yang mendefinisikan asam adalah penerima pasangan elektron dari suatu basa, dan basa adalah senyawa yang memberikan pasangan elektron. Dan terakhir ada Bronsted and Lowry yang mendefinisikan bahwa asam dan basa yang saling terikat dapat disebut dengan asam basa konjugasi, yang diartikan sebagai asam basa konjugasinya atau basa dan asam konjugasinya. Autoionisasi air. Air merupakan elektrolit lemah, bisa dilihat dari reaksinya, yaitu H+ plus OH- bereaksi membentuk H2O. Air murni dapat menghantarkan arus listrik bila dideteksi dengan alat ukur yang cukup sensitif. Hantaran arus listrik tersebut disebabkan oleh adanya ion-ion. Bagaimana cara terbentuknya ion-ion tersebut? Berikut rumus tetapan kesetimbangan air yang diberi notasi KW yang dirumuskan sebagai berikut. KW sama dengan OH- dikali H+. Namun, karena reaksi autoionisasi air adalah suatu kesetimbangan dan berdasarkan eksperimen telah ditentukan bahwa konsentrasi kesetimbangan pada suhu 25 derajat Celcius dalam air murni dapat dibuat dengan persamaan konstanta ionisasi air menjadi KW sama dengan H+ dikali OH- sama dengan 10⁻⁷ dikali 10⁻⁷ sama dengan 10⁻⁴. Berdasarkan sifat asam basanya, larutan dikelompokkan menjadi asam kuat, basa kuat, asam lemah, dan basa lemah. Di sini saya akan membahas mengenai asam kuat dan basa kuat. Asam kuat merupakan asam yang kesetimbangannya jauh ke kanan karena hampir semua Ha terionisasi sempurna. Sedangkan basa kuat adalah basa yang kesetimbangannya jauh ke kiri karena hampir semua BOH terionisasi sempurna. Jadi keduanya sama-sama terionisasi secara sempurna. Selanjutnya itu ada contoh-contoh dari asam kuat dan basa kuat. Untuk asam kuat itu ada asam klorida atau HCl, asam nitrat atau HNO3, asam sulfat atau H2SO4, asam bromida atau HBr, asam iodida atau Hl, asam klorat atau HClO3, dan asam perklorat atau HClO4. Lalu untuk contoh-contoh basa kuat itu ada litium hidroksida atau LiOH, ada natrium hidroksida atau NaOH, kalium hidroksida atau KOH, kalsium hidroksida atau CaOH2, dan rubidium hidroksida atau RbOH, dan lain-lain. Untuk menghitung konsentrasi ion pada asam kuat dan basa kuat adalah, untuk asam kuat kita menggunakan rumus H+ sama dengan Ma dikali A, dengan Ma adalah molaritas dari asam kuat tersebut dan A adalah valensinya. Sedangkan untuk basa kuat, kita menggunakan rumus OH- sama dengan Mb dikali B, dengan Mb adalah molaritas dari basa kuat tersebut, sedangkan B-nya adalah valensi dari basa kuat tersebut. Kemudian ada asam lemah dan basa lemah. Asam lemah adalah suatu senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan terionisasi sebagian, sehingga derajat ionisasinya kurang dari 0 dan lebih dari 1. Lalu ada basa lemah, adalah suatu senyawa yang bila dilarutkan dalam air sulit untuk melepaskan ion OH negatif dan hanya terionisasi sebagian.
Berikut adalah rumus konsentrasi ion H positif pada asam lemah dan OH negatif pada basa lemah, di mana alfa sebagai derajat ionisasi asam, M sebagai konsentrasi asam atau basa dengan satuan mol per liter, Ka sebagai ketetapan ionisasi asam, dan Kb sebagai ketetapan ionisasi basa. Selanjutnya adalah derajat keasaman atau pH. Ukuran keasaman suatu larutan ditentukan oleh konsentrasi ion hidrogen. Untuk memudahkan pengukurannya, maka konsentrasi ion hidrogen dinyatakan dalam pH. Berdasarkan gambar di sini, larutan asam merupakan larutan dengan pH di bawah 7. Maka semakin ke kiri, maka sifat keasaman akan semakin kuat. Sedangkan larutan basa adalah larutan yang memiliki nilai pH di atas 7. Jadi semakin ke kanan, maka sifat kebasaan akan semakin kuat. Sedangkan larutan netral adalah larutan yang memiliki pH 7. Untuk mengukur derajat keasaman dari suatu larutan asam, kita dapat menggunakan rumus pH sama dengan min log H+. Sedangkan untuk mengukur derajat kebasaan dari suatu larutan basa, kita dapat menggunakan rumus POH sama dengan min log OH min. Lalu setelah itu baru kita dapat memasukkan ke dalam rumus pH sama dengan 14 min POH. Asam poliprotik. Asam poliprotik merupakan zat yang dapat menghasilkan lebih dari satu ion hidrogen di dalam satu molekul. Contohnya seperti H2SO4, H2CO3, dan lain sebagainya. Di dalam air, pelepasan proton terjadi secara bertahap. Pelepasan yang pertama adalah pelepasan yang paling kuat, sehingga biasanya pelepasan pertama ini digunakan dalam menentukan pH. Dan di sini ada satu contoh soal, yakni ionisasi pada H2CO3. Pada pelepasan pertama, H2CO3 menghasilkan H+ dan HCO3-. Ka dari H+ dikali HCO3- per H2CO3 adalah 4,2 dikali 10 pangkat 7. Dan terjadi pelepasan kedua pada HCO3-. HCO3- menghasilkan H+ dan CO3-2-. Ka dari H+ dikali CO3-2- per HCO3- adalah 4,8 dikali 10 pangkat 11. Jika kita ingin menentukan pH dari H2CO3, maka Ka yang digunakan adalah Ka yang pertama, yakni 4,2 dikali 10 pangkat 7. Selanjutnya ada kation dan anion sebagai asam basa. Hidrolisis garam terjadi ketika anion atau kation dari basa lemah atau asam lemah bertemu dengan air. Kation yang dimiliki garam adalah kation yang dari basa asalnya. Sedangkan anion yang dimiliki oleh garam adalah anion yang berasal dari asam pembentukannya. Kedua ion inilah yang nantinya akan menentukan sifat dari suatu garam jika dilarutkan dalam air. Hidrolisis garam biasanya mempengaruhi pH suatu larutan. Ion positif atau kation yang bereaksi dengan air akan melepaskan ion H+, disebut kation asam. Ion-ion ini berasal dari basa lemah seperti NH4+, Al3+, dan lain-lain. Ion negatif atau anion yang jika bereaksi dengan air akan melepaskan ion OH- disebut sebagai anion basa. Ion ini berasal dari asam lemah seperti CH3COO-, CO3-2-, dan lain-lain. Ion yang berasal dari garam dianggap bereaksi dengan air jika ion tersebut dalam reaksi menghasilkan asam lemah atau basa lemah. Garam merupakan hasil reaksi dari suatu asam dengan basa, maka ditinjau dari kekuatan asam dan basa pembentukannya, ada 4 jenis garam sebagai berikut. Yang pertama ada larutan garam netral. Garam yang mengandung ion logam alkali atau ion logam alkali tanah dan basa konjugat suatu asam kuat tidak mengalami hidrolisis dalam jumlah banyak dan larutannya dianggap netral. Misalnya,
Bila NaNO3 suatu garam yang terbentuk oleh reaksi NaOH dengan HNO3 larut dalam air, garam ini akan terurai dengan sempurna. Ion Na+ terhidrasi tidak memberikan pun tidak juga menerima ion H+. Ion NO3- adalah basa konjugasi dari asam kuat HNO3 dan tidak memiliki afinitas untuk ion H+. Akibatnya, suatu larutan yang mengandung ion Na+ dan NO3- akan netral dengan pH 7. Selanjutnya yaitu larutan garam basa. Garam-garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat seperti natrium asetat, natrium benzoat, natrium sianida, dan sebagainya di dalam air akan mengalami ionisasi. Ionisasi garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat memberikan ion-ion yang dapat mengganggu kesetimbangan air. Contohnya natrium asetat di dalam air akan mengalami ionisasi dengan menghasilkan ion asetat dan ion natrium. Ion natrium dalam air tidak akan mengganggu kesetimbangan, namun ion asetat dapat mengganggu sistem kesetimbangan air. Ion asetat akan bertemu dengan ion hidrogen yang berasal dari air menjadi asam asetat yang merupakan elektrolit lemah. Karena asam asetat merupakan elektrolit lemah, maka asam asetat akan mengalami ionisasi sebagian. Adanya pengikatan ion hidrogen oleh ion asetat mengakibatkan konsentrasi ion hidrogen berkurang, sedangkan ion hidroksida menjadi berlebihan, sehingga larutan menjadi bersifat basa. Yang ketiga ada larutan garam asam. Ketika garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah larut dalam air, larutannya akan menjadi larutan asam. Sebagai contoh yaitu NH4Cl. Ion Cl- tidak mempunyai afinitas untuk ion H+. Ion amonium NH+ adalah asam konjugasi lemah dari basa lemah NH3 dan terionisasi menjadi NH3 dan H+. Karena reaksi ini menghasilkan ion H+, pH larutan menurun. Hidrolisis ion NH4+ sama dengan ionisasi asam NH4+. Selanjutnya ada larutan yang kation dan anionnya terhidrolisis. Untuk garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah, baik kation dan anionnya itu terhidrolisis, maka bergantung pada kekuatan relatif asam lemah dan basa lemah tersebut. Prediksi-prediksi kualitatif tentang larutannya yaitu yang pertama, ketika Kb lebih besar dari Ka, maka larutan haruslah larutan basa karena anion akan terhidrolisis jauh lebih banyak daripada kation. Pada kesetimbangan akan lebih banyak ion OH- dibandingkan ion H+. Lalu yang kedua, jika Kb lebih kecil daripada Ka, larutan merupakan larutan asam karena hidrolisis kation akan lebih banyak dibandingkan hidrolisis anion. Lalu yang ketiga, jika Ka sama dengan Kb, larutan nyaris netral. Beberapa anion dapat bertindak sebagai asam atau sebagai basa. Dalam air, kedua asam tersebut sangat kuat, sehingga dapat terionisasi sempurna. Air yang seharusnya menyeimbangkan kedua asam ini, air adalah basa yang cukup kuat untuk menerima proton dari asam-asam ini, sehingga mengaburkan perbedaan antara keduanya. Di sini terdapat tabel urutan kekuatan asam dan basa. Penempatan urutan zat-zat ini langsung didasarkan pada angka-angka yang telah kita dapatkan. Sebagai contoh, asam asetat. Asam asetat lebih kuat dibandingkan asam karbonat, dan asam karbonat ini lebih kuat dibanding arionnya HCl. Tetapi mengapa kita menempatkan HClO4 lebih dahulu daripada HCl? Di dalam air, kedua asam ini sangat kuat sehingga terionisasi sempurna. Air dianggap mempunyai dampak rata atau leveling effect pada kedua asam ini. Air merupakan basa yang cukup kuat untuk menerima proton dari asam tersebut, mengaburkan perbedaannya yang terdapat di antara keduanya. Berikutnya oksida-oksida asam basa dan amfoter. Asam anhidrida adalah senyawa kimia yang terbentuk dari reaksi dua molekul asam dengan penghilangan satu molekul air. Contohnya adalah asam asetat anhidrida yang terbentuk dari reaksi dua molekul asam asetat dengan pelepasan satu molekul air. Lalu ada basa anhidrida, adalah senyawa kimia yang terbentuk dari reaksi dua molekul basa
dengan penghilangan satu molekul air. Mirip dengan asam anhidrida, basa anhidrida juga terbentuk melalui reaksi dehidrasi antara dua molekul basa. Sebagai contoh, basa anhidrida dapat terbentuk dari dua molekul natrium hidroksida atau NaOH dengan pelepasan satu molekul air H2O yang membentuk natrium oksida Na2O yang merupakan contoh basa anhidrida, yaitu 2 NaOH menjadi Na2O plus H2O. Kekuatan asam yang mengandung oksigen dapat dijelaskan dengan beberapa faktor, termasuk elektronegativitas unsur terkait dan jumlah atom oksigen. Semakin besar elektronegativitas unsur terkait, semakin kuat kecenderungan senyawa tersebut untuk menarik elektron dan melepaskan proton H+, sehingga meningkatkan sifat asamnya.